Halo pemirsa, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Syukurlah kalau begitu. Tapi kalaupun dalam keadaan sakit, tenang aja, nggak usah banyak terlalu ketakutan, kekhawatiran menguasai diri Anda. Yakinkan saja bahwa hari ini Anda akan baik-baik saja, besok pun demikian. Tapi terlebih dahulu, izinkan kami memberikan pencerahan lewat tayangan bermanfaat penuh dengan info kesehatan di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Telah hadir di studio bersama kami, narasumber kami usia 59 tahun menjelang lansia tentunya. Ibu Tias mengetahui ada hipertensi ketika usia kehamilan anak ketiga. Waktu itu umur beliau 42 tahun. Nanti kami akan tanyakan lebih detail. Tapi yang jelas akhir-akhir ini Ibu Tias mengaku bahwa dirinya sedang kurang tidur, sedang ada stres atau pikiran yang jadi beban, maka tensinya langsung melejit tinggi. Hadir kemari untuk mendapatkan solusi dari para praktisi. Halo Ibu Tias. Selamat siang. Salam sehat Ibu. Tetap semangat? Semangat. Cerah-cerah aja nih kelihatannya. Kalau tensi nggak bisa dilihat dari muka ya? Bisa ya Mas Boy ya, Mbak Preti ya. Caranya harus tetap ditensi ya. Betul, diperiksa dengan pasti. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Welcome Mas Boy. Ya, salam sehat. Salam sehat buat kita semua. Sebelum ngobrol sama Ibu, kita main benar atau salah dulu ya Bu ya. Yang pertama, Bu Tias, ada yang bilang begini, faktor pikiran dapat meningkatkan tekanan darah. Ini benar atau salah sih Bu, menurut Ibu? Kalau menurut saya sih sesuai dengan pengalaman benar. Jadi jawaban dari Ibu Tias memang tepat bahwa memang benar pernyataan bahwa faktor pikiran dapat meningkatkan tekanan darah. Ketika orang sedang memikirkan sesuatu secara fokus dan dipikirkan terus-menerus, otomatis ada ketegangan yang terjadi di dalam tubuhnya. Akhirnya tubuh akan melepaskan hormon adrenalin maupun hormon kortisol yang nantinya dapat meningkatkan tekanan darah, denyut jantung, bahkan dapat meningkatkan kekuatan dari pompa otot jantung itu sendiri sehingga tekanan darah nanti naik, resiko penyakit jantung juga naik. Biasanya kalau misalkan karena faktor pikiran, maka nantinya ketika memang sudah stres emosi terkendali dengan baik, tekanan darahnya akan turun lagi. Tapi kalau misalkan stres emosi ini sendiri terjadi secara kronis, maka Anda beresiko untuk mengalami hipertensi yang berkepanjangan. Itu satu. Orang yang sudah punya hipertensi, kalau stres emosinya berlebih, juga otomatis perkembangan dari hipertensinya akan menjadi lebih berat lagi. Tensinya menjadi sulit terkendali. Itu mengapa pentingnya kita untuk mengelola stres dengan baik. Contohnya apa? Teknik relaksasi, meditasi, olahraga, tidur yang cukup, perubahan gaya hidup, dan gunakan juga teknologi laser. Terima kasih Mbak Preti. Ternyata pemirsa yang ngomong bahwa faktor pikiran dapat meningkatkan tekanan darah ini adalah pernyataan yang benar. Ya, satu yang tepat Bu. Benar salah yang kedua. Hamil di usia 40-an berisiko mengalami hipertensi dalam kehamilan. Benar. Kenapa? Karena saya alami juga. Kan umur usia 42, darahnya sampai 180-an ya. Waktu itu ya? Iya. Jadi Bu hamil di usia 42 tahun. 42 tahun. Itu anak yang terakhir ya? Terakhir, yang ketiga. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Tias. Jadi sebenarnya hamil di usia di atas 35 tahun kita anggap sebagai hamil dengan risiko tinggi. Apa risikonya adalah tadi kenaikan tekanan darah atau yang kita sebut dengan preeklamsi. Ini terjadi pada kehamilan di atas 5 bulan biasanya. Kemudian bisa terjadi diabetes gestasional. Jadi kenaikan gula darah yang tadinya normal, kemudian pada saat hamil dia akan meningkat ya. Kemudian risiko untuk terjadinya solusio plasenta, risiko untuk terjadinya gangguan tumbuh kembang janin, risiko terjadinya prematuritas. Jadi sebenarnya hamil dengan usia yang sangat tua ya atau di atas 40, di atas 35 itu sebenarnya merupakan faktor risiko untuk terjadinya atau meningkatnya angka kematian ibu. Jadi bukan berarti nih ya tidak boleh hamil, tapi kalau hamil memang harus melakukan pemeriksaan kehamilan dengan kualitas dan kuantitas yang baik supaya kita bisa memperkecil risiko terjadinya kematian, kesakitan pada ibu maupun pada janin. Ya, jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Terima kasih Mas Boy. Betul nih pemirsa, ternyata ya tepat sekali, hamil di usia 40-an berisiko mengalami hipertensi dalam kehamilan adalah pernyataan yang benar. Ibu dua tepat Mas Boy, tolong. Yes. Selamat ya Bu, ini kenang-kenangan dari kami. Jawabannya benar. Terima kasih Mas Boy, terima kasih Mbak Preti. Pemirsa, kami perkenalkan kepada Anda, inilah sosok Ibu Tias. Tia Kuswati, wanita yang akrab dipanggil Tias ini, sudah bertahun-tahun berjuang untuk mengendalikan hipertensi. Namun, sampai saat ini,
masih belum terkendali dengan baik. Masalah hipertensi ini muncul sejak tahun 2006 lalu, tepatnya ketika ia hamil anak ketiga. Kala itu, tekanan darahnya mencapai angka 180/90. Sebenarnya, risiko hipertensi saat kehamilan bisa terjadi. Namun, setelah proses persalinan berhasil dilakukan, tekanan darah Tias masih cenderung tinggi. Apabila hipertensinya sedang kambuh, ia akan merasakan tidak nyaman di badan, seperti pegal-pegal. Tias pun khawatir hipertensinya ini bisa berubah menjadi komplikasi apabila tak segera terkendali. Ia mengaku pola hidupnya memang tidak terlalu sehat. Ia masih suka mengkonsumsi makanan yang bersantan dan berminyak. Selain itu, Tias juga kerap kurang tidur akibat begadang. Namun, ia berharap tekanan darahnya bisa segera terkendali. Ia tidak mau di usianya yang sudah 59 tahun ini harus dibebani dengan bayang-bayang komplikasi. Dari tayangan yang singkat tadi, kami sebenarnya sudah cukup kenal sama ibu, tahu masalahnya ibu apa. Sekarang yang saya pengen tahu, keluhan ibu saat ini apa? Nggak ada. Nggak ngerasain gejala apapun. Enggak. Saya penasaran, ibu pernah sampai 190 tensinya, tapi kok nggak ada keluhan? Itu dia, saya juga bingung. Nah, nggak, menurut ibu itu sebuah kebanggaan atau hal yang patut diwaspadai? Oh, harus waspada dong. Oke, bagus ya. Berarti Bagus. tahu ya kalau itu Iya. sebenarnya Bagus. bukan hal yang baik ya. Harus, Ya. memang. Itu Ya. tidak baik. Kita sama-sama lihat ya pemirsa di rumah sesaat sebelum melakukan pengambilan gambar. Tadi kita cek dulu kepada Ibu Tias. Ternyata tensinya masih sangat amat tinggi nih. 183/105, betul ya? 102. 102. Ya. Ini masuk ke dalam kategori hipertensi kegawat daruratan. Karena tensi segitu sangat amat berbahaya, beresiko terjadi komplikasi. Dan terlebih lagi ini disclaimer ya untuk pemirsa di rumah ya. Tadi juga kita sudah memberikan obat ya untuk Bu Tias. Tapi alangkah baiknya Bu Tias tetap melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Tapi ternyata gak tensinya aja nih yang belum terkendali. Kolesterolnya juga sama. tinggi juga. Ada di angka 248, maksimalnya di angka 200. Nah, Ibu Tias berarti harus merubah gaya hidupnya, itu satu. Lalu yang kedua, menjalani pengobatan secara rutin dari dokter. Harus kontrol ya Ibu ya. Nah, Baik. tadi kan Bu Tias sendiri bilang gak merasakan gejala tertentu dari tensi yang tinggi. Memang benar, 2 dari 3 penderita hipertensi itu tidak merasakan gejala sama sekali. Makanya disebut dengan the silent killer. Ya, dan ini tipikal sekali. Artinya untuk pemirsa Anda yang belum pernah melakukan pemeriksaan tekanan darah, ayo periksa tekanan darah Anda. Jangan menunggu adanya gejala atau ada keluhan yang dirasakan. Ya, hati-hati. Bisa-bisa tanpa ada gejala, tanpa ada keluhan, kemudian terjadi komplikasi jadi stroke. Ya, jadi penting sekali untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah secara teratur, secara berkala. Kalau kemudian tensinya tinggi, harus segera dikendalikan, jangan kemudian diabaikan. Nggak pernah ada satu keluhan pun yang ibu rasakan berbeda di tubuh ibu akibat dari tensi yang tinggi? Pusing. Kapan biasanya itu terjadi? Kalau naik darah, berat di sini. Agak panas. Bagian. Di belakang. Nah, Agak Belakang. panas. Oke, Belakang. tapi kan buktinya terpatahkan Tong. Hari ini tensinya Nggak ada begitu tinggi, keluhan gak ada keluhan apa-apa. apa-apa. Nah itu. Iya, enggak panas di Nah, sini. nah itu bahaya nggak? Bahaya. Ya, terus terang saya langsung takut sendiri. Ya. Khawatir ya kita ya? Khawatir. Saya takut Khawatir, tiba-tiba benar. ibu kemudian stroke begitu ya. Karena itu stroke itu nggak pakai undangan, nggak pakai tanda-tanda, nggak pakai apa, tiba-tiba stroke. Tiba-tiba ada kematian atau kelumpuhan pada sebelah anggota gerak ya. Apakah kemudian bicara rero, kemudian tangan, kaki lemah dan tidak bisa digerakkan. Itu hati-hati Bu. Bisa terjadi kapan saja seperti bom waktu. Tidak ada aba-abanya dan itu perlu diperhatikan betul. Jadi kalau kita bicara tensi, kita bicara masalah kualitas darah dan dinding pembuluh darah. Artinya ini harus dijaga, jangan sampai darahnya kental, jangan sampai kemudian dinding pembuluh darahnya kaku. Dan ini sangat mungkin untuk ibu yang sudah masuk menopause, untuk Anda wanita yang sudah masuk usia menopause, kemudian punya riwayat keluarga dengan hipertensi, punya riwayat hipertensi yang kemudian tidak teratur minum obatnya. Nah ini hati-hati ya, kemudian ini bisa dibantu nih untuk menjaga kualitas darahnya dengan bantuan teknologi laser. Jadi harapannya tensi ibu bisa terkendali dan ibu bisa terhindar dari komplikasi dengan bantuan teknologi laser. Jadi Ibu Tias dan pemirsa di rumah, harapan saya adalah setelah mendengarkan penjelasan ini, Ibu Tias dan pemirsa di rumah take action sekarang juga, terapkan gaya hidup sehat, lalu konsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter, dan sinergiskan dengan teknologi laser. Teknologi laser yang dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda sehingga pembuluh darah menjadi lebih elastis dan tekanan darah Anda menjadi lebih terkendali. Ayo segera atasi masalahnya dan cegah komplikasi sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser.
Pemirsa, ambillah tindakan, take action sekarang juga untuk menggunakan teknologi laser untuk bantu kendalikan hipertensi, cegah komplikasi seperti serangan jantung, stroke maupun gagal ginjal. Saya yakin Anda nggak mau hal itu terjadi pada diri Anda. Dokter laser adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Terapinya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi antara 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri Anda. Semudah itu pemirsa, oleh sebab itu jadikanlah dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita semua. Cara mendapatkannya adalah lewat menghubungi nomor call center yang muncul di layar saat ini. Tim kami akan membantu Anda sampai Anda mendapatkan alatnya. Ingat pemirsa, produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah Republik Indonesia. Hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Ibu Tias masih punya cerita yang mau dibagi kepada kita semua. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Go Healthy. Pemirsa, selamat datang kembali di Go Healthy. Selamat datang kembali Bu Tias. Gak ada keluhan pemirsa, gak ada keluhan. Bukannya harusnya ada keluhan ya Bapak berarti? Enggak dong, Nggak 2 selalu. dari 3 penderita nggak ada keluhan loh. Memang nggak ada keluhan? Iya, Iya. memang bisa loh nggak ada gejala yang sama sekali. ditakutkan. Itu yang disebut the silent, silent killer. killer. Kami tetap akan memberikan pencerahan kepada pemirsa. Salah satunya adalah apa yang ada di dalam buah-buahan sekitar kita. Tahukah Anda, pemirsa? Kandungan mineral dalam pisang baik untuk pasien hipertensi. Kita sama-sama bahas yuk. Jadi dalam pisang ini sendiri ada kandungan mineral yang baik nih untuk penderita hipertensi. Bukan berarti penderita hipertensi kerjanya makan Makan pisang pisang. mulu. Oh, Enggak ya. beda ya. Tetap harus menerapkan gaya hidup sehat, Minum mengonsumsi obat. obat-obatan secara rutin sesuai dengan anjuran dokter, gunakan teknologi laser, lengkapin juga nih kebutuhan mineral harus dicukupi. Salah satunya bisa Anda peroleh dari pisang. Pisang ini mengandung kalium ya. Kalium sendiri baik untuk menyeimbangkan kadar natrium di dalam pembuluh darah sehingga mengurangi resiko terjadinya retensi atau tahanan cairan di dalam pembuluh darah. Itu satu. Lalu yang kedua, kalium bersama dengan magnesium di dalam pisang ini dapat membantu meningkatkan kelenturan pembuluh darah. Pembuluh darah yang lebih lentur maka lebih akan terbuka sehingga tekanan darah menjadi lebih terkendali. Jadi mineral penting loh untuk pasien hipertensi, tapi gak cuma mineral aja. Ada juga kebutuhan antioksidan yang harus dicukupi oleh penderita hipertensi. Terlebih lagi kalau mau konsumsi pisang tentu cara pengolahannya harus tepat. Jangan digoreng, tidak perlu dimakan juga kulitnya, cukup dibuka, dikonsumsi saja secara langsung. Oke, saya ini mau kritis sama Ibu, boleh ya? Boleh. Ibu katanya penonton setia Go Healthy. Iya, Ibu penonton setia Kalau Go lagi Healthy. di rumah saya suka nonton. Berarti Ibu cukup teredukasi dong. Iya sih. Ibu sering dengar isu-isu hipertensi yang dibahas dong. Iya. Betul ya? Termasuk teknologi laser. Dan berusaha untuk menerima informasi lebih detail mengenai teknologi laser. Tante saya udah make, jadi saya suka tanya-tanya kan. Dia juga hipertensi. Saya kan kenal banget tante saya itu. Dia fisiknya juga agak lemah dia. Memang dasarnya sih kalau saya udah lama kenal dia agak lemah. Tapi setelah dia pakai itu laser, saya lihat kayak dia semangatnya luar biasa. Beda ya? Beda. Terus tensinya turun ya? Tensinya turun, normal dia Ibu terus. kenal baik kan dengan tantenya kan? Sangat. Maksudnya kenal baik tuh Ibu kenal pribadinya kan? Sangat. Dia orang yang jujur Sangat. dan apa adanya. Apa adanya dia. Berarti apa yang dia ceritakan mengenai kebugarannya, Iya. tensinya turun itu benar? Heeh. Berarti sebenarnya di hati Ibu nih, Ibu udah nggak ragu lagi terhadap teknologi Iyalah, laser. Oke. pasti. Pokoknya harus pakai ya Bu ya? Iya, Laser harus amin. dipakai. Pemirsa, Anda penasaran apakah betul faktor utama penyebab tensi tingginya Ibu adalah hobinya Ibu makan daging merah dan juga makan goreng-gorengan? Hanya dua itu menurut Ibu? Ya, santan-santan juga. Makanan Oh, iya, bersantan dan makanan bersantan. berlemak ya? Iya, betul. Wah, ditambah lagi saya dengar katanya Ibu hobinya, padahal udah diingetin sama Bang Haji loh. Begadang jangan begadang. Nah, itu. Kenapa masih begadang? Kalau lagi asik nonton lupa. Dan tadi yang soal pikiran itu Bu, Ibu belum menjawab saya. Pikiran sangat.
Ya, apa yang Ibu pikirin? Ya Biasanya. macam-macam lah namanya ibu rumah tangga. Ya di lingkungan lah kadang-kala juga kan banyak masalah gitu ya. Di organisasi, ya macam-macam lah pokoknya. Tekanan darahnya ibu jadi pikiran ibu juga gak? Bukan, Maksud saya ibu maksudnya- jadi khawatir gak Bu sama tensi ibu? sangat. Iya, Khawatir. gara-gara Ibu tahu tensi ibu nggak normal, Ibu kepikiran lagi nggak? Jadi makin kepikiran nggak? Makin kepikiran. Kalau ibu tensi tinggi yang ibu takutkan. Khawatirnya itu ke stroke karena udah berapa teman yang begitu Nah, sudah Yes. kan? kakak sepupu udah stroke. Nah, Ya, Sampai jadi kita lewat. ingin Ibu ya di acara ini untuk Ibu dan juga untuk pemirsa yang Iya. punya masalah tensi tinggi dan belum dikendalikan dengan baik. Iya, betul. Hati-hati ya, seperti apa yang dikhawatirkan oleh Bu Tias tadi Iya. adalah masalah stroke. Stroke yang Sekali lagi utama. stroke itu suatu kondisi yang sangat tidak mengenakan Bu. Tidak hanya pasiennya atau Iya. penderita stroke saja yang kemudian mengalami ketidakenakan dari serangan stroke tadi, tapi keluarga Bu. Ya, kalau ibu punya kelumpuhan, ibu menjadi beban di keluarga ibu. Ibu menjadi beban untuk anak-anak ibu. Ibu jadi beban untuk suami ibu. Dan untuk Anda, jadi ini harus dikendalikan betul tekanan darah. Jangan sampai kemudian terjadi komplikasi. Jadi harus segera take action, Bu. Melakukan medical check up secara berkala. Jadi kita tahu bagaimana raport kita, bagaimana tensi kita, bagaimana kolesterol kita, bagaimana kadar gula darah kita. Karena memang itu semua 3 hal yang bisa saling temenan dan kemudian bisa menjadikan masalah atau menjadikan komplikasi dan mengganggu kesehatan kita. Dan kemudian ikuti saran dokter dan berikutnya bisa dibantu dengan penggunaan teknologi laser. Ya, jadi teknologi laser ini harapannya tekanan darah ibu akan bisa terkendali. Dengan cara apa? ya. Teknologi laser dia akan meningkatkan kadar nitric oxide. Kita lihat ini adalah gambaran dinding pembuluh darah ya. Kemudian dia menyempit karena faktor usia, faktor lingkungan dan pola hidup yang tidak sehat. Dan kemudian nitrosepnya akan ditingkatkan kembali jumlahnya karena ada bantuan teknologi laser. Dinding pembuluh darah akan menjadi lebih luas, lebih lebar, lebih lentur dan harapannya dengan kondisi pembuluh darah yang lentur dan elastis ini tekanan darah ibu akan kembali menjadi normal, Ya. akan menjadi terkendali. Teknologi laser ini akan membuat kualitas darah kita yang tadinya kental ini akan berubah menjadi lebih cair, lebih encer. Ini kalau kita lihat di darah ya orang-orang dengan kolesterol yang tinggi, dengan kadar gula darah yang tinggi, Oh, dengan iya. pola hidup yang tidak sehat, kurang bergerak ya. Ini kita lihat banyak sekali terjadi trombus. Itu adalah bagian gumpalan-gumpalan darah yang kemudian ini akan mengganggu kualitas darah kita, akan mengganggu atau menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah dan akan terjadi penumpukan lemak di sana, kemudian akan jadi penyempitan. Kalau ini terjadi di otak, stroke. Kalau terjadi di jantung, serangan jantung. Kalau terjadi di ginjal, akan menjadi masalah gagal ginjal. Jadi karena sirkulasi ini kan ada di seluruh tubuh kita, Bu, tidak hanya di otak saja, tidak hanya di jantung, tapi seluruhnya. Nah, teknologi laser dengan 3 sinar warna lasernya, dia akan menguraikan trombus tadi, pengumpulan darah tadi, Iya, ya. Aliran darah menjadi lebih lancar dan ini akan berdampak juga pada metabolisme sel-sel di tubuh kita di mana dia memerlukan aliran darah yang baik, memerlukan oksigen, nutrisi yang baik. Ya, jadi itu sinergitas dari penggunaan teknologi laser dilengkapi dengan pola hidup sehat dan obat-obatan dari dokter. Ya, jadi untuk Anda pemirsa, gunakan teknologi laser sebagai pencegahan juga untuk mengatasi masalah kesehatan kita dan juga untuk mencegah terjadinya komplikasi. Jadi jangan ragu lagi, atasi masalahnya, cegah komplikasinya dengan bantuan teknologi laser. Bu Tias sendiri kan udah familiar ya berarti dengan teknologi Iya. laser ya? Kan katanya penonton Setia Go Health ini. Terus ada keluarga juga kan yang udah pakai. Berarti udah tahu dong tentang teknologi laser. Betul. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dari Ibu Tias mengenai teknologi laser gitu barangkali? Silakan, Bu. Ya, sekalipun saya sekarang belum punya, tapi saya aminkan nanti pasti punya. Amin. Kita Ibu aminin mau juga, Bu. mengupayakannya, mau mengupayakan. Sangat, Oke. Oke. sangat Nah. karena sudah manfaatnya sudah saya lihat kan, biar tante tapi sangat banyak perubahan. Ya. Oke. Maksudnya kalau kita kan sekeluarga anak 3 suami istri, Ya. apa boleh gantian? Boleh. Nah. Tentu boleh. Jadi Nah, itu teknologi dia, laser karena ini apalagi suami istri memang hipertensi. Oh gitu, jadi barengan Iya. kompakan, sama-sama Kompakan, hipertensi. karena suami Waduh. juga keturunan. Oke. Bapaknya pergi gara-gara itu juga. Ya, intinya teknologi laser ini bisa digunakan secara bersamaan satu keluarga. Ibu Tias bisa pakai, suaminya Bu Tias bisa pakai, anak-anak juga bisa memanfaatkan penggunaan teknologi laser. Mau yang sudah hipertensi maupun yang belum hipertensi, seperti anak-anaknya Bu Tias kan punya resiko hipertensi lebih tinggi. Kita putus mata rantai hipertensinya dengan menggunakan teknologi laser dan tentunya menerapkan gaya hidup sehat. Teknologi laser nantinya digunakan pada area pergelangan tangan. Di sini ada 2 pembuluh darah besar dan juga ada titik-titik akupuntur yang ketika distimulus dengan menggunakan teknologi laser dapat membantu mengendalikan tekanan darah, membantu menjaga metabolisme tubuh kita sehingga kadar gula darah dan kolesterol lebih terkendali. Tentunya menghindari diri kita dari resiko komplikasi yang tidak kita inginkan. Itu satu. Buat yang masih pencegahan bisa mencegah nih terjadinya hipertensi, diabetes,
diabetes dan kolesterol, menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nantinya perangkat teknologi laser ini ada ekstensinya, bisa digunakan di area rongga hidung, bisa membantu untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang berjuang ingin pulih dari stroke, membantu mempercepat proses pemulihan, mencegah terjadinya serangan stroke, terutama untuk orang yang tensinya terlalu tinggi atau gula darah tinggi atau kolesterolnya tinggi, dan juga membantu mencegah terjadi kepikunan atau demensia. Terlebih lagi bisa dimanfaatkan untuk Anda yang mengalami sinusitis, migrain, atau vertigo, atau memang sekedar ingin mencegah aja, menjaga sistem imun di saluran pernapasan atas kita, maka Anda juga dapat menggunakan teknologi laser. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk pemirsa di rumah, terutama yang masih muda-muda nih, jangan tunggu sampai terkena hipertensi baru menggunakan teknologi laser. Akan lebih baik kita mencegah hipertensi lebih awal. Kita terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Bu, saya akan kasih sebuah tayangan dari masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser biar makin bulat ceritanya. Biar Ibu makin yakin bahwa solusi yang kami berikan secara pamungkas ini adalah yang tepat untuk menangani masalah hipertensi Ibu. Mari kita cek ceritanya. Awalnya saya punya keluhan sering sakit kepala, dan ternyata setelah dicek, ternyata tensi saya cukup tinggi. Setelah menggunakan laser, sakit kepala yang sering saya rasakan sudah tidak terasa lagi dan badan saya pun terasa lebih segar. Sebelum memakai laser, tensi saya 150. Setelah saya menggunakan laser, tensi saya sudah stabil di 120. Itulah cerita dari masyarakat Indonesia yang sudah semakin memantapkan, harusnya ya, semakin memantapkan hati setiap penonton. Pemirsa, inilah keluhan dari Ibu Tias. Hipertensinya, bahkan tadi waktu dicek 182/102, tinggi pemirsa. Tekanan darahnya pernah mencapai angka rekor bagi beliau pribadi 190 dan badan merasa tidak nyaman. Bahkan ada keluhan yang muncul di kepala bagian belakang yaitu panas ya Bu ya. Ketika di saat-saat tertentu dan itu nggak bisa dijelaskan apakah karena kurang tidur, apakah karena tensinya lagi tinggi banget, apakah karena lagi konsumsi daging merah. Susah dijelaskan Bu. Oleh sebab itu kami sarankan kepada yang memiliki hipertensi segeralah konsultasikan keadaan Anda kepada dokter Anda. Apa yang Ibu dapetin dari perbincangan kita kali ini? Sangat banyak pengetahuan tentang hipertensi. Jadi harus mulai aktiflah minum obat ke dokter gitu kan. Jangan jadi dokter sendiri. Jangan jadi dokter sendiri. Betul. Iya. Betul. Jadi luar biasa. Pemirsa, solusinya demi solusinya sudah kami berikan. Mulai dari tips sampai dengan penggunaan teknologi laser. Ingat, dokter laser adalah pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi. Dengan penggunaan secara rutin dokter laser, maka akan membantu Anda untuk mengatasi masalahnya dan Anda pun bisa tercegah dari bahaya komplikasinya. Ketika mendapatkan alat ini, maka satu paket di dalamnya ada aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan pada rongga hidung. Manfaatnya adalah melancarkan aliran darah di area kepala, cegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Anak-anak muda, ayo bangkit, jangan kendor, jangan jumawa. Justru sebelum ada muncul keluhan kesehatan apapun, gunakan dokter laser sekarang juga sedini mungkin sebagai salah satu upaya optimal dalam menjaga tubuh terhindar dari berbagai penyakit. Ingat, produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Ayo pemirsa, segera hubungi kami di nomor call center yang muncul di layar saat ini. Tim kami sudah siap untuk melayani Anda. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkonsultasi secara gratis dengan dokter kami jika Anda sudah memiliki alatnya. Akhir kata, saya Coki Sitohang menantikan saran, kritikan dan masukan Anda terkait program kami. Biarlah kami membacanya, merenungkan, dan melakukan upaya terbaik untuk tetap berkembang bagi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Salam sehat, sampai jumpa.